Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku semua. Di sore hari ini Mbak Jan akan melakukan mandi kembang di suatu tempat ini saudara, katakanlah belik, kalau orang Jawa itu sebuah sumber yang kecil dari pohon ringen ini. Tujuan saya adalah satu, untuk menghilangkan katakanlah kesukaran, kalau orang Jawa itu sial. Karena apa? Selama ini Mbak Jan disekap dan sebagainya lah. Mbak Jan ingin mandi kembang supaya Mbak Jan bisa wangi pertama, kedua supaya Mbak Jan bisa lebih baik, supaya Mbak Jan kelakuan dan sifat-sifatnya bisa menjadi baik dengan adanya mandi kembang. Orang Jawa memang harus dilakukan seperti itu supaya badan kita, raga kita bisa bersih semuanya. Alhamdulillah, jiwa dan raga kalau bisa ya bersih antara lahir dan batin. Semoga selalu bersih dari sesuatu yang katakanlah tidak baik. Mbak Jan memang melakukan ini karena memang Mbak Jan merasa beberapa hari ini Mbak Jan mengalami cobaan, terutama disekap Wahabi dan Ki Suroto. Mungkin Mbak Jan terlalu banyak salah, mungkin itu suatu peringatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Mbak Jan belajar lebih baik, membenahi kesalahannya. Maka dari itu Mbak Jan belajar dari kesalahan saya sendiri supaya saya bisa menemukan kebenaran saya sendiri. Tujuan saya untuk mandi kembang supaya kedepannya Mbak Jan bisa aktivitas, selalu diberi kesehatan, selalu diberi katakan aman yang baik, apalagi dukungan dari panjenengan semua. Maka dari itu tolong, dan saya berharap subscribe dan komen ke Mbak Jan channel supaya Mbak Jan channel ini lebih berkembang. Karena Mbak Jan menyadari tanpa panjenengan semuanya Mbak Jan tidak ada apa-apanya. Mbak Jan hanya orang biasa. Tetapi di sini Mbak Jan, meskipun Mbak Jan orang biasa, Mbak Jan mewakili dalam arti mewakili panjenengan untuk berbagi pengalaman. Siapa tahu Mbak Jan punya pengalaman, punya motivasi, saya berikan ke panjenengan untuk digunakan ke semua orang atau ke keluarga bisa. Maka dari itu Mbak Jan tidak bosan-bosannya untuk memberikan motivasi, tapi tolong ambil sisi positifnya. Saya tidak harus memaksa panjenengan untuk percaya apa yang saya katakan, tetapi jenengan rasakan betul apa enggak. Maka dari itu terutama dalam kehidupan manusia itu terbentur dari ekonomi, betul apa enggak? Kita contoh saja Mbak Jan, katakanlah kehidupan yang masa lalu itu kan karena ekonomi. Musuh yang paling berat dalam keluarga ekonomi. Karena apa? Kalau ekonomi kita lemah, otomatis pikiran nggak karu-karuan. Itu saya sendiri kira-kira. Mungkin panjenengan tidak. Mungkin mau beli rokok nggak bisa, mau makan nggak bisa, meskipun sudah mencari pekerjaan ke sana kemari tidak mendapat. Rasanya itu Mbak Jan sudah merasakan seperti itu. Maka dari itu sore hari ini Mbak Jan memberikan motivasi tersebut memang nyata, memang benar sudah saya rasakan. Tetapi ingat saudara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan rezekinya, asalkan jenengan mau berusaha. Meskipun hasil itu tadi sedikit, diterima saja, narimo ing pandum. Tuhan sudah membagikan rezeki ke masing-masing umatnya. Besar dan kecilnya tergantung kita berusaha. Tergantung apa yang menjadi keputusan yang di atas.
Jika kita diberikan sedikit, diterima saja, regolilo. Jangan ngeluh, jangan resah. Sana tetangga saya kok bisa kaya, bisa cukup, sedangkan saya jangan. Diperankan saja peran Anda di dunia ini sebagai orang, mungkin orang tidak punya, nggak masalah, kita terima. Jadi kalau kita belajar bersyukur dengan keadaan apapun, pasti manusia itu bisa tenang. Tetapi kalau panjenengan gayuh atau katakanlah ingin yang sesuatu yang mungkin tidak kita miliki, pasti yang diserang moral, cari persugihan dan sebagainya, seperti itu. Karena memang Anda iri dan dengki dengan orang lain. Orang lain punya, saya kok nggak punya. Jangan saudara, saya mohon jangan. Karena apa? Harta benda itu hanya titipan. Jika Allah mengambil benda tersebut atau harta benda tersebut, hanya 1 menit 2 menit sudah habis. Maka dari itu Mbah Jan sore hari ini mau mandi kembang di sini supaya Mbah Jan belajar lebih baik, wangi seperti kembang, sifat dan tindakan Mbah Jan bisa wangi seperti kembang. Maka dari itu saya mau mandi ke sumber ini. Monggo Mas kamera. Maaf saudara, badan Mbah Jan kurus, nggak apa-apalah, yang penting saya bisa memberikan motivasi. Mungkin Mbah Jan kurang makan apa ya gitu, nggak tahu. Saya cuma ngerokok sama ngopi yang banyak, makanya sangat sedikit sekali. Maka dari itu mohon maaf kalau badan saya ini kurus, maaf sekali saudara, nggak apa-apa ya. Yang penting Mbah Jan bisa memberikan motivasi ke panjenengan. Demi Allah saya katakan ke panjenengan bahwa apa yang saya lakukan itu demi panjenengan semua. Maka dari itu subscribe ya, subscribe Mbah Jan channel. Saya membutuhkan dukungan panjenengan supaya Mbah Jan bisa lebih maju. Dan saya punya cita-cita bahwa saya nanti kalau punya gaji, saya bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang tidak mampu. Itu saya katakan. Terima kasih saudara. Mari saudara, saya mau mandi kembang dulu. Niat insun mandi kembang sekar wangi, mudi bekti dumateng wewangian kembang telon, supaya badan Mbah Jan bisa wangi, bisa membersihkan jiwa raga saya, bisa membersihkan lahir batin saya. Saya minta wewangian tersebut supaya badan saya diberi kesehatan, diberi umur panjang, supaya saya masih bisa mendoakan panjenengan dan memberikan motivasi ke panjenengan semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Seger saudara, seger sekali. Mbah Jan ingin membersihkan badan Mbah Jan supaya selama ini mungkin panjenengan tidak suka atau tidak senang dengan sifat Mbah Jan. Saya seorang yang tidak punya apa-apa. Saya mohon minta maaf ke panjenengan semua yang menyaksikan video ini. Semoga
panjenengan selalu diberikan adem ayem seperti air ini. Panjenengan semua hari ini saya doakan semuanya ya, apalagi yang terus subscribe Mbah-Jan Channel. Kita majukan Mbah-Jan Channel. Saya akan selalu memberikan motivasi ke panjenengan, nanti mungkin bisa berguna buat panjenengan, karena panjenengan juga punya anak, punya istri, punya saudara. Siapa tahu motivasi saya bisa jenengan bagikan ke keluarga jenengan, seperti itu. Memang di sana ada rumah penduduk, jadi ada suara jam motor dan sebagainya. Itu memang ini alam, saudara. Ini lihat batu, pohon, dan pohon ringin yang sangat tinggi. Semoga Allah bisa mengabulkan apa yang saya inginkan. Di sini Mbah-Jan tujuan mandi kembang supaya sifat dan karakter Mbah-Jan bisa berubah, bisa menjadi sabar. Apalagi panjenengan mau komen tentang Mbah-Jan supaya Mbah-Jan ini bisa lebih sabar dan mengontrol diri, jauh dari mara bahaya. Apalagi saya tugaskan dan Gus Samsudin untuk memberantas dukun-dukun santet yang berada di Nusantara ini, saudara. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Kita lanjutkan mandi kembang dulu. Nah, ini wangi, saudara. Ini adalah kantil, ini kembang telon, dimana kita bisa membersihkan jiwa raga kita, apalagi kita bisa menjaga sikap, kontrol diri. Maka dari itu jadi orang harus bisa menyadari kesalahannya. Jangan katakanlah merasa benar, merasa menang, merasa sakti, itu tidak boleh. Bahkan Mbah-Jan tidak merasa atau mengakui Mbah-Jan itu bisa sesuatu, bisa ilmu dan sebagainya, tidak. Karena Mbah-Jan menyadari bahwa kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Maka dari itu lebih lengkap lagi Mbah-Jan mau bersolawat di saat Mbah-Jan mandi kembang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga yang melihat video ini kebagian rezekinya, kebahagiaannya, kebahagiaan segalanya. Karena tidak bosan-bosannya Mbah-Jan mendoakan panjenengan supaya panjenengan yang melihat video ini selalu diberi keberkahan, keselamatan, katakan seperti umur yang panjang, selamat dunia dan akhirat. Mbah-Jan sedikit banyak memberikan motivasi karena apa? Mbah-Jan ini orang yang tidak punya, saudara. Mbah-Jan ini orang miskin, jadi tahulah rasanya jadi orang miskin, sering lapar,
sering kekurangan. Itu Mbah Jan saya rasakan dan saya bisa menceritakan ke panjenengan. Maka dari itu yang melihat video ini, satu, jangan sering bertengkar, apalagi sama istri atau suaminya, karena orang Jawa bilang orjo tukaran nae marai rezekinya adoh. Apa itu Mbak Jan artinya? Jika kita dalam rumah tangga sering bertengkar, otomatis rezeki jauh dari kita, karena rezeki itu sendiri membutuhkan tempat. Dalam arti tempat gimana Mbah? Tempat yang aman, tentram. Jika panjenengan dalam rumah tangga adem ayem, otomatis Tuhan itu memberikan rezekinya. Tetapi kalau panjenengan sering katakanlah bertengkar sama istrinya, sama anaknya dan sebagainya, otomatis rezeki itu jauh. Rezeki tidak mau menghampiri kita, karena ibarat kolam, jika keruh ikannya tidak kelihatan, tetapi di saat kolam tersebut bening jernih, otomatis ikannya kelihatan.